Mudah-mudahan malam hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dijaga, selalu dilindungi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan semua urusan kita. Allah juga angkat kondisi yang saat ini masih sedang kita alami. Insya Allah mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan semua insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Malam ini insya Allah kita akan berkisah dan berhikmah. Mudah-mudahan ada ilmu bermanfaat yang bisa dijadikan bekal beramal soleh dan juga jadi inspirasi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya menggunakan slide untuk memulai pembahasan pada malam hari ini. Malam hari ini insya Allah temanya tentang inspirasi sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kita akan mulai dari hadis ini. Jadi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Kata Anas bin Malik, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah kemudian bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah. Ya, bahkan para sahabat pun mereka penasaran kalau bicara tentang peristiwa masa depan, prediksi masa depan, forecasting mungkin kalau sekarang ya. Apa sih kira-kira yang bakal terjadi di tahun 2021 dan seterusnya. Kapan hari kiamat itu terjadi, wahai Rasulullah? Rasulullah tidak memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diajukan, karena pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Allah saja. Ilmu tentang kapan hari kiamat itu hanya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekalipun ya beliau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang isinya atau intinya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga saya kira tidak tepat juga kalau kemudian kita memprediksi terjadinya hari kiamat bahkan sampai ke tahun, bulan, dan tanggal. Jawaban Nabi hanya mengarahkan, ya bahkan bertanya tentang persiapannya. Ma'adattalaha, apa yang sudah engkau siapkan? Engkau bertanya hari kiamat kapan? Memangnya persiapannya seperti apa? Kata Arab Badui ini, ma'adattulaha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah. Persiapan saya memang nggak banyak, salatnya nggak banyak, saumnya juga nggak banyak, sedekahnya juga tidak banyak. Tentu ya ukuran atau thresholdnya, ambang batas sedikit dan banyaknya itu berbeda dengan generasi sekarang ya. Boleh jadi mungkin menurut orang yang bertanya ini sedikitnya itu karena bertanya atau ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, mungkin kita bisa menyebutnya itu sangat banyak saumnya, sangat banyak sholatnya, sangat banyak sedekahnya. Ketawaduan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat orang ini ketika ditanya, ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Persiapan saya hanya saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kata beliau, engkau akan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Hadirin rahimakumullah, kalimat inilah yang ingin kita garis bawahi sebagai muqaddimah untuk pembahasan tema kita pada malam hari ini. Kalimat Nabi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik yang mendengarkan dialog ini, beliau berkomentar, kata Anas, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami itu tidak pernah sebahagia saat Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta. Kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Karena saya, kata Anas bin Malik, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan saya harap saya akan bersama mereka di surga
meskipun saya tidak bisa beramal seperti amal mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, meskipun saya tidak beramal seperti amal-amal mereka. Hadirin rahimakumullah, kalimat anta ma'aman ahbabta sudah sangat membuat Anas bin Malik bahagia. Padahal Anas bin Malik juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anas bin Malik dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, dengan keilmuannya yang mendalam, ya, meyakini bahwa kebersamaan di surga itu bisa diraih dengan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Sehingga judul yang bisa kita ambil dari hadis ini, amal sedikit, cinta besar, insya Allah mudah-mudahan surganya sama. Insya Allah. Ini poin pertama yang ingin kita angkat, karena kita akan mengangkat kisah orang-orang soleh, bukan sekedar orang soleh, tapi orang soleh yang dijamin pasti masuk surga. Sehingga mudah-mudahan kisah malam ini, meskipun kita mungkin tidak sampai amalnya seperti amal-amal para sahabat, tapi mudah-mudahan kisah malam hari ini sedikit banyak menumbuhkan rasa cinta. Ya, minimal cintanya dulu, minimal kita tahu perjuangannya, kita tahu perjalanan kehidupannya. Mudah-mudahan dengan cinta bisa menjadi jembatan amal kita yang belum seberapa, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sahabat yang dijamin masuk surga ini juga perlu difahami agar tidak mispersepsi bahwa ada juga sahabat yang tidak masuk surga. Khawatir ada mispersepsi demikian. Karena dalam surat At-Taubah, ya, kita ingin menampilkan surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9, ya, surat ke-9 ayat ke-100. Surat ke-9 ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan dari golongan ansor, dan nah ini luar biasa, masya Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, di sini disebutkan 3. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari golongan muhajirin ataupun dari golongan ansor, dan orang yang mengikuti mereka. Artinya baik yang as-sabiqunal awwalun, baik para pendahulu ataupun lawannya pendahulu, pembelakang. Pendahulu dan yang mengikutinya lah, followernya, atau ya boleh jadi sahabat yang masuk Islamnya belakangan atau para tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir. Artinya bahwa seluruh sahabat itu, baik dari golongan muhajirin ataupun golongan ansor, apalagi orang-orang yang terdahulu masuk Islamnya, maka semuanya itu akan diberikan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua sahabat, ya, muhajirin dan ansor, semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi moderator menyampaikan, Pak Adri, ya, kalau kita cari inspirasi semuanya memang nggak akan selesai,
Karena itu artinya kita berkisah semuanya. Karena semua sahabat dijamin masuk surga. Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Lalu kenapa kita menemukan ada hadis-hadis yang secara spesifik menyebut beberapa sahabat masuk surga? Nah, inilah mungkin yang kemudian akan jadi dasar kita akan mengangkat satu ya di malam hari ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak dijamin masuk surga. Ada hadis misal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Oh, berarti yang dijamin masuk surga cuma 10? Tidak. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu kesempatan. Itu secara spesifik. Tapi tidak menutup sahabat yang lain juga mendapatkan jaminan. Contoh misalkan, ini sebelum kita mengangkat satu di antara sekian banyak sahabat ya yang dijamin masuk surga. Kalau tadi disampaikan pertemuan sebelumnya Utsman bin Affan, insya Allah kita akan mengangkat sahabat yang lain. Contoh misalnya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan, kemudian ditanya, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, engkau mendahuluiku masuk surga dengan apa? Amal apa yang menyebabkanmu itu bisa mendahuluiku masuk surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mendahului engkau masuk surga? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semalam saya diperdengarkan suara terompahmu, ya, suara sendalmu itu ada di surga. Artinya kalau sendalnya ada di surga, orangnya juga pasti bakal masuk surga. Itu bukan berarti sendalnya duluan orang yang nggak masuk, nggak mungkin. Jadi kalau pernah kehilangan sendal, ya mudah-mudahan ya, sudah mendahului kita ke surga sendalnya. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya nggak punya amal andalan selain saya selalu menjaga wudhu dan setiap selesai wudhu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Itu Bilal. Itu Bilal dijamin masuk surga. Yang kedua misalnya ada orang yang datang ke masjid sebelum masuk Rasulullah sedang duduk di masjid dengan para sahabat. Kata Rasulullah, sebentar lagi ada orang sebentar lagi akan masuk ke masjid seorang penghuni surga. Para sahabat melihat ke pintu, ternyata yang masuk masjid jenggotan, basah jenggotnya, netes air wudhu dari jenggotnya, kemudian nenteng sendal di sebelah kiri. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan nama-nama sahabat yang besar. Bahkan dalam riwayat juga diperselisihkan siapa sih nama sahabat ini. Artinya bukan sahabat yang terkenal. Tapi Rasulullah menyebut akan datang kepada kalian seorang ahli surga ke masjid. Para sahabat melihat. Tapi bukan berarti ahli surga teh kalau masuk masjid sendalnya ditenteng di sebelah kiri. Bukan begitu yang kita memahaminya. Tapi ternyata ya seorang sahabat yang penasaran namanya Abdullah bin Amr bin As membuntuti sampai ke rumah. Kemudian singkat cerita ya diperhatikan ternyata nggak ada amalan yang spesial. Sholatnya sama seperti sahabat yang lain dan seterusnya. Sampai akhirnya di cross check. Engkau punya amal spesial apa sih sampai Rasulullah memberikan jaminan masuk surga? Kata sahabat ini seperti yang kau lihat nggak ada yang spesial. Hanya saja sebelum tidur saya terbiasa memaafkan semua orang-orang yang mungkin menyakiti, mendengki, menggibahi, dan seterusnya. Saya membiasakan diri tidur dalam kondisi hati itu bersih dari semua penyakit-penyakit. Bukan penyakit liver, ya, penyakit hati. Itu Bilal, itu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada lagi misalnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Al-Barra bin Azib, nama sahabat Nabi, pernah memberi hadiah kain sutra ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Para sahabat yang lain melihat kain sutra ini kemudian dipegang. Lembut sekali kain sutranya. Para sahabat kagum, ini kok kain bisa lembut begini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian takjub dengan lembutnya kain sutra, demi Allah. Tisunya Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih lembut dari kain ini. Berarti Sa'ad bin Mu'adz itu sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, karena Rasulullah menyebut tisunya saja itu lebih lembut daripada kain kain sutra yang dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalkan Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah juga termasuk sahabiyah, bahkan bukan sekedar sahabiyah, istri Nabi dan dijamin masuk surga. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kepada engkau membawa makanan. Kalau nanti Khadijah sudah datang, tolong sampaikan salam. Ada salam dari Allah, dan saya juga ingin titip salam kepada Siti Khadijah. Beri kabar gembira kepada Siti Khadijah bahwa beliau akan mendapatkan rumah di surga yang tidak ada berisik di sana dan tidak ada kelelahan lagi di sana. Khadijah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Ada lagi sahabat yang sekaligus cucunya Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pasti akan masuk surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, surat At-Taubah ayat ke-100 ini yang kita jadikan pegangan bahwa semua sahabat itu dijamin masuk surga. Khususnya as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu, baik dari golongan muhajirin ataupun dari golongan ansar. A'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini, sahabat yang akan kita angkat, ya, yang akan kita sama-sama teladani, saya ingin mengangkat seorang kisah seorang sahabat yang rasanya saya tidak tahu, ini mungkin akan sangat panjang, ya. Boleh jadi mungkin tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Ya. Kalau seandainya ada umur, kalau seandainya ada kesempatan, kalau ada pertemuan berikut, mungkin kita bisa melanjutkan tema ini lagi, insya Allah. Kalau diizinkan oleh panitia, insya Allah. Sangat diizinkan, Ustaz, insya Allah. Sahabat ini yang insya Allah akan kita angkat. Ya. Al-Faruq Umar bin Khattab, pembina peradaban modern, insya Allah. Sedikit-sedikit kita akan mencoba menggali. Pertama, saya ingin memulai dari CV-nya sekilas. Seperti pada umumnya nama orang Arab, ya, hanya satu suku kata saja. Tidak seperti orang Indonesia, ya, yang minimal dua kata atau tiga kata. Saya misalkan tiga kata, Nur, Ihsan, Jundullah. Adapun orang Arab sangat jarang dua kata, ya, walaupun dua kata itu mudhof dan mudhof ilaih. Namanya Umar, lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ketemu nasabnya, berjumpa nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay. Kalau nasab Nabi kita tahu, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Artinya
kalau kita ikuti ya pointer ini, ada selisih satu generasi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemunya dengan Rasulullah nasabnya di Ka'ab bin Lu'ay. Tapi ada selisih satu generasi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab secara nasab memang beda satu generasi. Tapi Rasulullah adalah menantunya Umar bin Khattab. Di kita kayaknya nggak ada. Secara generasi dia lebih bawah, tapi ternyata dia jadi mertua. Kunyah. Kunyah ini julukan yang diawali dengan abu atau ummu. Jadi kalau kita menemukan identitas yang diawali dengan abu atau ummu, pastikan itu kunyah. Dan kita kasih spasi, karena kalau nggak dikasih spasi nanti cara bacanya jadi beda. Jadi kunyah nantinya. Misalnya Abu Bakar, itu bukan nama asli, itu namanya kunyah. Nama aslinya Abdullah. Misalnya ada Abu Hurairah, itu bukan nama asli, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Misalnya ada Abu Lahab, ya, Tabbat Yada Abil, itu bukan nama asli, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Misalnya ada Abu Jahal, itu juga bukan nama asli, nama aslinya Amr bin Hisham. Semua yang diawali dengan abu, itu identitas yang disebut dengan kunyah. Pasti ada nama asli di belakangnya. Abu Hafs. Gelarnya, ya gelar yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Faruq. Hadirin rahimakumullah, ini ada satu hikmah yang masya Allah luar biasa. Saat Umar bin Khattab baru masuk Islam, belum 1 tahun, belum 1 bulan, belum selesai 1 hari, hanya di jam-jam pertama masuk Islam, Rasulullah sudah langsung memberikan julukan kepada Umar bin Khattab, Antal Faruq. Al-Faruq artinya yang membedakan. Pertanyaannya kira-kira seandainya kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira gelar apa yang akan Rasulullah berikan kepada kita? Kita sudah masuk Islam mungkin dari kecil, sudah 40, 50, 60, dan seterusnya. Kalau ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gelar apakah yang Rasulullah akan berikan kepada kita sebagai bentuk sumbangsihnya kepada umat Islam? Kenapa Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq? Ya, hadirin rahimakumullah, katanya kalau ingin mengetahui nilai sesuatu, itu bisa dilihat sebelum dan sesudahnya. Before and after-nya bisa kita bandingkan. Kalau ada perubahan, berarti nilainya sangat besar. Tapi kalau sebelum dan setelahnya itu nggak ada perbedaan, nah berarti nggak ada nilainya. Gitu. Ada dan tidaknya sama saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq yang membedakan, karena sangat jelas perbedaannya sebelum dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan itu terjadi hanya di jam-jam pertama Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Ini ceritanya nanti insya Allah akan kita ceritakan bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam, dan saya yakin kisahnya juga sangat masyhur. Hanya kita ingin mengambil hikmah. Saat Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini di atas kebenaran? Kata Rasulullah, benar. Ya Rasulullah, alaisu alal batil, bukankah orang musyrik itu mereka di atas kebatilan? Kata Rasulullah, bala, benar. Fafimal ikhtifa, ya Rasulullah, terus kenapa kita sembunyi-sembunyi begini? Kata Rasulullah ke Umar bin Khattab, menurutmu bagaimana wahai Umar? Kata Umar, kita keluar, kita tawaf, bareng-bareng, bikin 2 barisan, paling depan Hamzah, paling depan Umar saya. Kita bikin 2 barisan dan engkau di tengah-tengah barisan tadi. Kita keluar terang-terangan tawaf, tinggikan kalimat Allah. Saat itu Rasulullah langsung menjuluki, Antal Faruq, engkaulah sang pembeda. Yang sebelumnya kaum muslimin mereka sembunyi-sembunyi, nggak berani, tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam,
Ini mungkin kalau zaman sekarang dalam tanda petik ya kudeta militer bagi orang musyrik lah. Umar simbol kekuatan itu ternyata malah berpihak kepada umat Islam. Amirul Mukminin ini gelar yang diberikan oleh para sahabat saat mereka kepanjangan. Jadi Abu Bakar itu dipanggil Khalifatu Rasulillah. Wahai khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab menggantikan. Dipanggilnya Umar bin Khattab itu, ya khalifata khalifati Rasulillah. Wahai penggantinya pengganti Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, jangan diteruskan lagi, karena akan merepotkan kalau nanti ada penggantinya Umar dan seterusnya. Nanti makin panjang. Ya khalifata khalifati 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 Rasulillah. Akhirnya kata beliau, kalian adalah mukminin dan saya adalah amirnya. Kita jadikan panggilan ini Amirul Mukminin. Lahirnya 13 tahun setelah tahun gajah, artinya selisih lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun. Dan selisih inilah yang tadi kita sampaikan. Kenapa ada jarak satu generasi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masuk Islam di tahun 6 kenabian, ya, ada yang menyebutkan 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Dan yang menarik, ya, saat Umar bin Khattab masuk Islam, itu berawal dari interaksi dengan beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab yang menceritakan ya, beliau saat masuk Islam itu pertama, kata Umar bin Khattab, saat saya mabuk. Tapi Umar bin Khattab kemudian karena nggak ada teman, karena tidak ada teman yang menemani mabuknya, akhirnya Umar ya langsung meninggalkan tempatnya. Umar bin Khattab kemudian datang ke ke Masjidil Haram. Datang ke Ka'bah ya, cari suasana baru. Jadi kadang orang itu kalau sudah bosan dengan kemaksiatan, dia akan lari ke titik yang bertentangan. Bosan maksiat, datangnya ke Ka'bah. Pas datang ke Ka'bah, kata Umar bin Khattab, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Umar di belakang, Rasulullah di depan. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat Al-Haqqah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca surat Al-Haqqah dari ayat yang pertama, Al-Haqqah ini endingnya ayat akhir dari setiap ayatnya itu berirama sama. Semuanya berujung dengan ha. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, qari'ah, taghiyah, atiyah, khawiyah, baqiyah. Kalau kita teruskan semuanya seperti itu. Khati'ah, rabiyah, wa'iyah, wahidah, waqi'ah, wahiyah, khafiyah, kitabiyah, dan seterusnya. Sampai kata Umar bin Khattab di belakang mendengarkan bacaan Rasulullah. Artinya semusyrik-musyriknya Umar bin Khattab waktu itu, tapi kalau dengar Al-Quran itu tertarik. Sampai kata Umar bin Khattab begini, pasti Muhammad ini seorang penyair. Karena apa yang dia baca itu sangat luar biasa. Umar bin Khattab dalam dadanya sedang ada dialog seperti tadi, monolog. Muhammad ini pasti penyair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke ayat ini. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman. Kaget Umar bin Khattab.
ini Muhammad kok bisa membaca pikiran saya? Saya berpikir Muhammad itu penyair, tapi tiba-tiba dia menyebut Al-Quran ini bukan penyair. Kalau begitu, Muhammad bisa membaca pikiran saya, berarti Muhammad adalah seorang dukun. Dan Rasulullah pun membaca ayat berikutnya, wala biqauli kahin, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Qalilan ma tadakkarun. Bukan penyair, bukan juga dukun. Terus apa bacaan yang diucapkan oleh Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca ayat ke-43. Tanzilum mirabbil alamin. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Hadirin rahimakumullah. Ini Umar bin Khattab yang bercerita pengalamannya mendapatkan hidayah. Jadi pertemuan ini bukan kebetulan, tapi Allah yang sudah menentukan. Siapa yang membuat Umar bin Khattab bosan saat beliau sedang mabuk-mabukan? Allah. Siapa yang menggerakkan Rasulullah untuk sholat di Ka'bah? Allah. Siapa yang menggerakkan Umar bin Khattab untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah? Allah. Dan itu kali pertama Umar bin Khattab tergerak berinteraksi dengan surat atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena Umar bin Khattab nggak mungkin saya meninggalkan agama nenek moyang, saya nggak akan mungkin percaya kepada Muhammad. Makin mundur Umar bin Khattab, ya, makin menarik diri dari hidayah, sampai akhirnya kita tahu bagaimana Umar bin Khattab akhirnya gesekan, atau karena tipe Umar bin Khattab ini tipe hitam putih lah, dia nggak suka dengan kebimbangan, ya, tidak mau diributkan dengan pikiran yang ada di perasaannya, yang ada di benaknya. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan, Muhammad sudah bikin saya bimbang, saya akan bunuh Muhammad. Saya akan bunuh Muhammad. Beliau hunuskan pedangnya, beliau datang ke tempat di mana Rasulullah berada. Di tengah jalan, beliau, Umar bin Khattab, ketemu dengan seorang sahabat. Bertemu dengan seorang sahabat. Dan Umar bin Khattab tidak tahu kalau ini sudah masuk Islam. Kata sahabat ini, mau kemana Umar? Kata Umar, saya pengen bunuh Muhammad. Kata sahabat ini, jangan engkau uruskan Muhammad. Urus saja adikmu sendiri, karena adikmu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Umar bin Khattab emosi. Ya. Beliau ingin membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keluarganya sendiri malah jadi pengikutnya. Yang ada dalam benak sahabat ini, kalaupun ada yang harus meninggal, kalaupun ada yang harus terbunuh, ya jangan Rasulullah, biarlah keluarga Umar dulu, disibukkan dengan keluarganya sendiri. Umar bin Khattab kemudian pulang, datang ke rumah adiknya, digedor pintu adiknya. Singkat cerita, saat itu di rumah adiknya sedang ada pengajian, 3 orang. Fatimah, suaminya, namanya Sa'id bin Zaid, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan gurunya, Khabbab bin Aqt. Saat digedor pintunya dan Umar bin Khattab masuk, semuanya kemudian menyingkir, hanya Fatimah yang menghadapi. Kata Fatimah, kalau engkau Umar, ini Fatimah. Kalau mengalir dalam darahmu darahnya Khattab, maka mengalir dalam darah Fatimah juga darahnya Khattab. Kita punya darah yang sama. Umar bin Khattab kemudian marah, ditampar pipi adiknya, sampai adiknya itu terluka. Saat itu Umar bin Khattab kasihan melihat adiknya, dan Umar bin Khattab minta, apa yang sedang kalian baca tadi? Kata adiknya, enggak, saya nggak akan kasih tahu, kecuali kalau engkau mandi dulu. Umar bin Khattab mandi, setelah mandi diserahkan. Dan surat yang berikutnya, ayat Al-Quran berikutnya, yang akhirnya mengubah keyakinan Umar adalah surat Thaha. Hadirin rahimakumullah, ya. Kalau tadi surat Al-Haqqah yang mengetuk pintu hati Umar bin Khattab, tapi ternyata masih belum menjadi jalan hidayah, surat Thaha inilah yang kemudian menjadi jalan hidayah. Hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu rahimakumullah,
bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah bagi kita semua. Sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, sejahat-jahatnya dulu Umar bin Khattab, tapi saat berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah memberikan jalan hidayah kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang masuk Islamnya itu didahului dengan menghunuskan pedang, ya, saya akan bunuh Muhammad, saya akan penggal lehernya. Tapi saat Rasulullah meninggal dunia, apa kata Umar bin Khattab? Saya akan bunuh orang yang bilang Rasulullah meninggal dunia. Bisa kita lihat perbedaannya. Masuk Islam saat mau membunuh Nabi, tapi saat Nabi meninggal, Umar bin Khattab ingin membunuh yang bilang Nabi meninggal. Jadi yang membolak-balikan hati Allah Subhanahu wa taala, dan firman-Nya Allah, hidayahnya Allah ada di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu menjadi susah. Tadi kita sampaikan Umar bin Khattab gara-gara mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah jadi merasa susah gitu, karena tarik ulur. Kok Muhammad bisa baca perasaan saya? Kok begini? Al-Quran bikin susah. Sehingga saat ada dialog dari Allah melalui surat Thaha ini, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Hadirin rahimakumullah, satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga mendapatkan hidayah saat merasa Al-Quran ini berdialog dengan dirinya. Mudah-mudahan kita juga bisa sampai ke satu ayat, ya, satu titik, satu ayat di mana ayat ini seolah sedang berbicara dengan kita. Mungkin bukan ayat di surat A, misalkan di surat An-Nisa, mungkin bukan surat yang ada di surat Al-Munafiqun, tapi pas kita membaca surat Al-Qiyamah, misalkan surat Al-Waqiah, oh ini surat yang bicara dengan kita banget, misalkan seperti itu. Dan itulah jalan hidayahnya Umar bin Khattab. Kita lanjutkan. Ini slide yang sudah kita siapkan ada beberapa lah. Mudah-mudahan ya. Menjadi khalifah di usia 52 tahun. Masuk Islam di usia 32, menjadi khalifah di usia 52. Artinya ada rentang waktu 20 tahun Umar bin Khattab untuk belajar dari Nabi dan untuk belajar dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepemimpinan Umar bin Khattab ini sangat fenomenal. Mudah-mudahan pada waktunya kita akan mendetilkan seperti apa kepemimpinan di zaman Umar bin Khattab. Ekspansinya ke Syam. Syam ini sekarang jadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, dan Jordan, ke Irak, Persia, Mesir, Libya, Azerbaijan. Sangat luas ekspansi di zaman Umar bin Khattab. Wafat di usia 62 tahun, dekat dengan usianya Rasulullah SAW, 63 tahun, di tahun 623 Hijriah. Ibunya Hantamah binti Hisham al-Makhzumiyah. Ini masih saudara dengan Abu Jahal. Kita tahu nama Abu Jahal itu Amr bin Hisham al-Makhzumi. Sementara ibunya Umar bin Khattab Hantamah binti Hisham. Berarti Umar bin Khattab ke Abu Jahal itu apa kita nyebutnya? Uwa, ya, Uwa tapi dari jalur bibi. Saudaranya Abu Jahal. Kabilahnya kabilah Bani Makhzum, dan kita tahu kabilah Bani Makhzum ini adalah kabilah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Ada orang terkaya di Mekah namanya Walid bin Mughirah. Itu dari kabilah Bani Makhzum. Punya anak namanya Khalid bin Walid bin Mughirah.
yang di dalam Al-Quran Allah menyebut sosok Walid bin Mughirah ini adalah the only one. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Intinya ya, antara Umar bin Khattab dengan Abu Jahal itu masih ada kekerabatan dari jalur ibu. Anak-anaknya ini diantaranya ya, karena di ujung kita sebutkan dan lain-lain. Abdullah, Hafsah, Fatimah, Asim, Abdurrahman, dan lain-lain. Asim rasanya kita pernah menyampaikan di masjid ya. Jadi di antara kebiasaan Umar bin Khattab, beliau blind surveillance atau belusukan lah kalau bahasa kita sekarang. Mungkin kisahnya masyhur ya, tidak perlu kita ulang atau sekedar mengingatkan nggak apa-apa lah. Umar bin Khattab sedang keliling, kemudian tengah malam istirahat di satu dinding. Di dalam dinding rumah itu ada ibu dengan putrinya. Ibu dengan putrinya. Kata sang ibu, "Nak, susu untuk dijual besok, tolong campur, supaya untungnya banyak." Kata anak perempuannya, "Jangan, Bu. Kalau untuk dijual jangan. Kalau untuk dikonsumsi bolehlah, susunya dioplos. Kalau untuk dijual jangan." Kata ibunya, "Juallah. Orang lain juga sama melakukan ini." Kata anak perempuannya, "Jangan, Bu. Umar bin Khattab sudah melarang." Kata ibunya, "Umar bin Khattab tengah malam gini paling lagi tidur." Kata anak perempuannya, "Bu, mungkin Umar bin Khattab lagi tidur, tapi Tuhannya Umar bin Khattab nggak pernah tidur." Umar bin Khattab mendengarkan dialog tadi dan rumahnya langsung dikasih tanda. Besoknya dipanggil semua anak laki-laki, kemudian ditanya siapa yang sudah siap nikah. Ternyata yang siap namanya Asim. Kata Umar, "Asim, cek rumah yang sudah dikasih tanda. Ya, kalau penghuninya itu belum punya pasangan, nikahi." Anaknya ya, bukan ibunya, bisa salah. Anaknya dinikahi. Dicek oleh Asim, ternyata penjual susu murni. Ya bukan kalangan elit, bukan pejabat dan seterusnya. Sehingga Asim bingung, benar ini teh Asim disuruh menikah dengan wanita penjual susu murni. Kata Umar bin Khattab, seandainya Umar bin Khattab masih ada hajat pengen menikah, akan dinikahi oleh Umar bin Khattab. Nikahi oleh Asim. Bahasa kitanya munteku aku bapak. Tapi ini wanita bukan wanita sembarangan. Di tengah tekanan dan di tengah iming-iming kekayaan, biasanya orang kepleset itu dua. Kalau nggak ditekan, ya kalau nggak iming-iming. Tapi di tengah tekanan dan di tengah iming-iming, dia masih tetap bertahan karena keistiqomahannya, karena muraqabatullahnya. Allah melihat kita. Nah, dari pernikahan Asim dengan wanita penjual susu murni ini, lahir seorang perempuan namanya Laila. Laila kemudian menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Abdul Aziz menikah dengan Laila, lahirlah seorang anak laki-laki namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Abdurrahman. Ciri fisik. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita sudah siapkan slide 31. Kita baru sampai di slide keempat. Mudah-mudahan ya se-efektif mungkin insya Allah. Kalau kita lihat dalam literatur, itu ada dua ciri fisik yang kita lihat kok beda. Ciri fisik pertama menyebut Umar bin Khattab itu putih kemerah-merahan. Tapi di literatur yang lain menyebut kalau Umar bin Khattab itu asmar, coklat. Jadi yang benar mana putih atau coklat atau belang sebelah-sebelah atau gimana gitu. Ternyata belangnya itu setelah Umar bin Khattab jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah putih kemerah-merahan. Jadi ada perubahan warna kulit justru setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin. Apalagi ya, saat Umar bin Khattab memimpin itu ada tahun namanya tahun kelaparan, Amul Maja'ah. Insya Allah kita akan ceritakan juga. Saat itu kata para sahabat, kalau tahun kelaparan, mungkin bahasa sekarangnya resesi lah ya. Kalau resesi ini terus berlangsung, kata para sahabat, kami yakin orang pertama yang bakal mati itu adalah Umar bin Khattab. Kalau Amul Maja'ah atau Amul Ramadah ini terus berlangsung, orang pertama yang bakal mati adalah Umar bin Khattab.
Sehingga yang tadinya kulitnya itu putih kemerah-merahan, khasnya orang Arab, saat beliau menjadi pemimpin, itu justru berubah. Tinggi, putih kemerah-merahan, botak, kumisnya panjang, jenggotnya juga ada, dan cepat ketika berjalan, jelas ketika berbicara. Ada seorang perempuan ya, yang jadi kalau bahasa sekarang mungkin auditornya lah, auditor di Kementerian Umar bin Khattab, di pemerintahan Umar bin Khattab, namanya Ashifa binti Abdullah. Ashifa binti Abdullah. Ashifa binti Abdullah pernah melihat ada kumpulan orang yang jalannya pelan, kalau bicara juga pelan, nggak kedengeran. Ashifa binti Abdullah penasaran, mereka ini siapa? Kata orang-orang, oh mereka itu ahli ibadah. Mereka itu ahli ibadah. Jalannya pelan, nunduk-nunduk, kemudian ngomongnya juga pelan, nggak kedengeran. Kata Ashifa binti Abdullah, demi Allah, saya mengenal Umar bin Khattab. Idza masya asra. Kalau jalan cepat. Wa idza takallama asma. Kalau ngomong jelas bikin orang bisa dengar. Wa idza daraba auja. Jadi asra'a, asma'a, auja'a. Jalannya cepat, ngomongnya jelas, kalau mukul juga bikin sakit gitu. Dan demi Allah, Umar bin Khattab adalah ahli ibadah yang sesungguhnya. Gitu. Itu kata Ashifa binti Abdullah. Bahkan hadirin rahimakumullah, sampai ada yang menyebutkan tentang ciri fisik Umar bin Khattab saking tingginya. Saat Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau membagikan kain ke rakyatnya, ke para sahabat, membagikan kain, masing-masing bagiannya sama. Sebutlah misalkan 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Besoknya, setelah pembagian kain ini, Umar bin Khattab kemudian berkhutbah. Kata Umar bin Khattab, Ayyuhan nas isma'u wa ati'u. Tolong dengarkan dan tolong taat. Ada sahabat yang kemudian mengacung. Saya nggak akan dengar, saya nggak akan taat. Kata Umar bin Khattab, kenapa begitu? Kata sahabat ini, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kemarin engkau membagikan kepada kita kain dengan ukuran yang sama. Tapi hari ini kami melihat kain yang engkau pakai itu 2 kali lipat dari kain yang engkau bagikan kepada kami. Tolong jelaskan, dari mana engkau mendapatkan kain 2 kali lipat? Hak apa sehingga engkau 2 kali lipat? Kata Umar bin Khattab, mana Abdullah bin Umar, anaknya? Mana Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kemudian berdiri. Kata Umar bin Khattab, takallam. Silakan bicara wahai Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seperti yang kalian tahu kita semua sudah diberikan kain dengan jumlah yang sama, ukuran yang sama. Dan seperti yang kalian tahu, bapakku ini Umar bin Khattab, orang yang memiliki postur sangat tinggi. Sehingga kain yang kita bagikan itu nggak akan cukup untuk Umar bin Khattab. Maka kain jatah saya berikan untuk Umar bin Khattab. Jadi kalau kalian melihat Umar bin Khattab kainnya itu lebih panjang, itu karena jatah saya yang saya berikan. Sahabat tadi yang tadinya demo bahasa kita sekarang, akhirnya dia sendiri yang mengatakan, Al-an asma' wa uti. Nah, sekarang saya akan mendengar, sekarang saya akan taat. Ini Masya Allah. Tingginya, ya, jadi kalau bikin baju itu butuh bahan 2 kali lipat dari orang-orang lain. Butuh bahan 2 kali lipat dari orang-orang lain. Nah, ini tentang kartu keluarganya. Tentang kartu keluarganya. Siapa saja pasangan hidupnya Umar bin Khattab. Dan anak-anak yang tadi itu dari ibu yang mana? Istri yang pertama namanya Zainab binti Mal'un. Yang kedua Ummu Kulthum binti Jarwal. Yang ketiga Jamilah binti Thabit. Yang keempat Ummu Hakim binti Harith. Yang berikutnya Atikah binti Zaid. Dan yang terakhir Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi menarik ya. Umar itu mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mertuanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mertuanya Umar bin Khattab. Jadi 3 serangkai ini. Ya begitulah, muter gitu, nggak jauh-jauh. Jadi kalau ada yang membenci Umar bin Khattab dengan dalih mengaku Ali bin Abi Thalib, kami mencintai Ali, tapi kami membenci dan melaknat Umar bin Khattab. Mungkin dia harus belajar sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya kepada Umar bin Khattab. Itu tanda Ali dengan Umar bin Khattab tidak ada masalah. Ali dengan Umar bin Khattab itu baik-baik saja, bahkan saling mencintai. Bahkan kalau kita menggali profilnya, sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara nama anaknya Ali bin Abi Thalib ada nama Abu Bakar dan ada nama Umar bin Khattab. Yang artinya nggak mungkin Ali bin Abi Thalib membenci Abu Bakar dengan Umar, kalau kemudian anaknya dikasih nama Abu Bakar juga dengan Umar. Kalau ada pertanyaan nanti, Ustadz, bukannya maksimal itu 4? Betul, maksimal 4. Ya, 5 itu 5 kali menikahnya, tapi kalau istrinya mah tetap 4. Karena kita tahu, ya, yang dibatasi itu adalah istri, bukan jumlah pernikahannya. Menikahnya mungkin lebih dari 4, tapi kalau istrinya mah tetap 4. Misal ada raja. Dia menikah sudah 20 kali, tapi istrinya mah tetap 4. Istrinya tetap 4. Jadi yang dibatasi itu adalah jumlah istri, jumlah pernikahan beda. Zainab binti Maz'un, anaknya Abdullah Abdurrahman Hafsah. Ummu Kulthum binti Jarwal, anaknya Zaid dengan Ubaidillah. Jamilah binti Thabit, ini yang tadi kita ceritakan, anaknya Asim. Ummu Hakim binti Harith, anaknya Fatimah. Atikah binti Zaid, anaknya Ayyad. Ummu Kulthum binti Ali, anaknya Ruqayyah dan Zaid. Karir dan reputasi. Pak Adri, kita sampai jam berapa? Kalau sampai ya, kan berarti ya? Kalau biasanya sih jam 8 sampai jam 9 paparan ya Ustadz ya. Ya. Jam 9 sampai setengah 10 dilanjutkan dengan pertanyaan. Hanya memang sampai saat ini masih belum ada pertanyaan yang masuk. Ini saya juga karena tadi mendengarkan cerita dari Ustadz, saya juga lupa untuk mengingatkan para jamaah untuk menuliskan pertanyaannya ini Ustadz. Jadi boleh untuk sementara dilanjutkan saja kembali Ustadz sambil menunggu pertanyaan yang masuk Ustadz. Mangga. Nanti mungkin boleh saya potong barang Ustadz kalau ada pertanyaan yang masuk Ustadz ya. Baik, mangga. Ya, siap Ustadz, silakan. Ya, kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa cuplikan dari kalimat Umar bin Khattab yang menggambarkan pengalaman hidupnya ya. Jadi Umar bin Khattab, beliau penggembala onta. Kata Umar bin Khattab begini, faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal bashar. Siapa yang memahami siasatnya onta, jadi onta dalam berinteraksi dengan sesama onta, itu kata Umar bin Khattab, ada trik dan intriknya masing-masing. Nah, trik dan intriknya itu juga yang dialami oleh Umar bin Khattab saat beliau menjadi khalifah, saat beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Artinya, pengalaman berinteraksi menggembalakan hewan itu ternyata punya manfaat saat Umar bin Khattab memimpin manusia. Kalau para nabi mereka menggembala domba, karena ini ada istilah begini, menggembala domba itu ya mudah-mudahan bahasa Inggrisnya nggak salah, leadership, pemimpin domba. Dalam leadership itu ada latihan leadership. Nah, nggak tahu kalau onta leader kemal. Tapi kata Umar bin Khattab, faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal bashar. Siapa yang paham siasatnya onta, dia akan paham siasatnya manusia. Mungkin kalau ada yang pengen jadi politisi, ya bisa jadi penggembala onta dulu lah. Penggembala onta. Yang berikutnya, sejak kecil Umar bin Khattab juga ditugaskan untuk jadi pengumpul kayu bakar. Dan ya jangan dibayangkan pengumpul kayu bakar itu pekerjaan yang mudah, apalagi di kota Mekah. Wilayah yang sangat
susah untuk menemukan hijau-hijauan, apalagi untuk mengumpulkan kayu bakar. Sampai bibi-bibinya, ya, jadi Umar bin Khattab disuruh oleh ayahnya Khattab, kumpulkan kayu bakar dan bagikan ke bibi-bibinya. Saat Umar bin Khattab membagikan kayu bakar ke bibi-bibinya, kata bibinya, mudah-mudahan tugas dari ayahmu ini bisa diringankan. Kata Umar bin Khattab, inni la as'alu takhfifal hamli walakinni as'alu quwwatal dhahri. Saya tidak akan minta beban ini dikurangi, saya hanya ingin punggung ini dikuatkan. Jadi kalau ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, bagi kita yang sudah memahami ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak, atau kita nggak akan minta supaya bebannya dikurangi, kita hanya minta mudah-mudahan imannya dikuatkan. Karena kalau bebannya dikurangi, itu berarti tanda imannya memang lagi turun gitu. Tapi kalau iman dikuatkan, ya punggungnya dikuatkan, akan disesuaikan juga dengan ujian. Meskipun kadang kita ya apa ya, kalau kata orang Sunda sih pinter kodek itu begini. Kalau ditanya pengennya surga apa? Surga Firdaus. Kalau ditanya pengennya diuji dengan ujian yang berat atau yang ringan? Yang ringan gitu. Tapi surganya pengen surga Firdaus. Pengennya punya penghasilan berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kotak infak lewat, diisinya yang terbesar atau yang terkecil, ya yang begitulah. Inilah as'alu takhfifal hamli walakinni as'alu quwwatal dhahri. Yang ketiga, Umar bin Khattab ini juga penghafal dan penulis syair. Hadirin rahimakumullah, ya bisa kita lihat bagaimana bentukan atau struktur sosok Umar bin Khattab. Fisiknya kuat, pengalaman politiknya juga hebat ya, dengan mengembalakan onta, tapi di sisi yang lain lisannya juga fasih. Penghafal dan penulis syair ini bukan sembarangan. Bahkan Umar bin Khattab itu ya bukan sekedar bisa bersyair, bisa nulis syair, dan ini adalah kompetensi yang jarang dimiliki orang saat itu. Pegulat, ini masya Allah. Pegulat, fisiknya yang sangat tinggi, sangat besar, bergulat. Meskipun saat Umar bin Khattab itu bergulat dengan Khalid bin Walid, ya Khalid bin Walid mengalahkan Umar bin Khattab. Kita sampaikan Khalid dengan Umar bin Khattab itu ada hubungan nasabnya dari jalur ibunya, dari kabilah Bani Makhzum. Darun Nadwah, bahasa sekarangnya Darun Nadwah itu DPR. DPR-nya orang-orang Quraisy. Darun Nadwah mengangkat Umar bin Khattab sebagai duta besar Quraisy untuk bangsa Arab. Juru bicaranya orang Quraisy itu Umar bin Khattab. Dan ya namanya juru bicara tentunya jadi representasi orang-orang Quraisy keluar. Yang dipercaya Umar bin Khattab. Jadi bukan sosok sembarangan, ya. Bukan hanya orang yang kita kenal Umar bin Khattab itu keras, kasar dan seterusnya, tapi ternyata otaknya juga sangat lancar, lisannya juga sangat fasih. Dan Umar bin Khattab juga seorang pedagang kain sutra. Jadi lengkap sih tidak ya, cuman kita bisa melihat ini karir yang luar biasa, reputasi yang luar biasa. Politisi jago, fisiknya oke, ngomongnya hebat, diajak gelut hayu gitu. Tapi juga pintar berdagang. Bahkan ya bukan sembarangan kain yang dijual oleh Umar bin Khattab, pedagang kain sutra yang katanya pedagang kain sutra ini orang yang paling apa ya, paling sensitif lah dengan perkainan, kata orang kain. Jadi rahimakumullah. Poin berikutnya, kisah berikutnya dari hikmah kisah tentang totalitas Umar bin Khattab untuk sebuah visi. Jadi sebelum
Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, pernah minta ke Allah supaya salah seorang Umar itu bisa masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar. Siapa Umar yang dimaksud? Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Jadi Rasulullah pernah mendoakan dua orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam untuk jadi pembela Islam. Nggak ada salahnya, ya kalau misalkan nggak ada salahnya kalau kita juga mencoba berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Donald Trump masuk Islam. Tidak ada dosa kan? Saya kira ya. Allahumma a'izzal Islam bi Xi Jinping. Allahumma a'izzal Islam bi Donald Trump. Allahumma a'izzal Islam bi Vladimir Putin. Ya Allah, berikan hidayah kepada si fulan yang kita kenal mungkin tidak ramah dengan Islam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Dua orang ini nggak ramah kepada Islam saat itu. Sampai-sampai ada sahabat yang bilang gini, saking mustahilnya Umar bin Khattab masuk Islam, sampai ada komentar gini, mustahil Umar bin Khattab masuk Islam, mas, sampai ontaknya masuk Islam dulu, baru Umar bin Khattab masuk Islam. Gitu. Saking putus asanya. Tapi yang namanya hidayah, siapa yang bisa ngatur? Siapa yang tahu yang namanya hidayah? Sehingga di hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, iya, kita boleh mendoakan orang untuk menjadi mu'alaf. Bahkan itu doa yang banyak dilafazkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan hidayah kepada si fulan, berikan hidayah ya, berikan hidayah. Wajib bahkan kita mendoakan hidayah untuk orang-orang yang belum dapat hidayah. Dalam hadis riwayat Bukhari kata beliau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik dalam Islam kalau mereka paham. Kalau mereka paham. Jadi tidak sedikit kisah-kisah kalau kita angkat yang dulunya itu sangat kental memusuhi Islam, tapi mereka itu hebat, punya prestasi, punya karir, punya reputasi, dan ketika mereka masuk Islam, reputasinya tetap kepake. Reputasinya tetap kepake. Raja Najasyi tetap kepake. Khalid bin Walid tetap kepake dalam Islam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Pengusaha misalkan, yang dikenal pengusaha hitam lah, tapi hebat kalau bisnisnya, jago gitu kalau cari duitnya, cari omset dan seterusnya. Dia kalau masuk Islam pasti akan jadi orang yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu. Hadirin rahimakumullah, ini ada hal yang menarik. Setelah Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab untuk dapat hidayah, ya, jadi pas umat tadi, kita kembali ke kisah saat Umar bin Khattab nampar adiknya sampai berdarah, kemudian baca surat Toha. Setelah baca surat Toha, kata Umar bin Khattab, tunjukkan di mana Muhammad. Saya pengen masuk Islam. Akhirnya pada keluar kedua orang tadi, Khabbab bin Ard dengan Sa'id bin Zaid. Kata Khabbab, saya akan tunjukkan tempatnya di mana Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang kumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ada 40 orang di sana. Dan ada Hamzah, karena Hamzah baru 3 hari masuk Islam. Pas masuk, Umar bin Khattab gedor. Dari dalam ditanya, man, siapa? Dijawab, Umar. Mendengar nama Umar di dalam rumah, langsung ke dalam rumah Arqam, panik. Umar, Allah, Umar, kumaha ini, Umar. Gitu. Kata Hamzah, malah, kalian kenapa? Kalau Umar datang membawa keburukan, saya yang akan lawan. Tapi kalau Umar datang membawa kebaikan, kita sambut. Hamzah kemudian ke pintu, dibuka, langsung Umar bin Khattab diringkus. Diringkus, pedangnya dipegang. Rasulullah dengan tenang, Rasulullah senyum melihat Umar bin Khattab. Apa arti senyumnya Nabi melihat Umar bin Khattab datang?
Karena Rasulullah kemarin-kemarin sudah mendoakan. Dan yang datang itu Umar bin Khattab. Berarti Allah mengijabah doanya Nabi, tapi yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Sehingga Rasulullah tenang melihat Umar bin Khattab datang. Para sahabat yang lain tegang. Hamzah tenang ya karena kekuatan fisiknya. Rasulullah tenang karena keyakinan ijabah doanya. Dipanggil oleh Rasulullah sini. Hadirin rahimakumullah. Nabi itu hebat, masya Allah, luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperlakukan Umar bin Khattab tidak seperti beliau memperlakukan Abu Bakar, tidak seperti beliau memperlakukan Utsman. Dipanggil oleh Rasulullah sini, dilepas oleh Hamzah, mendekat Umar bin Khattab ke Rasulullah. Rasulullah digoyang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama ana laka an tuslim ya Ibnul Khattab?" Bukankah sudah datang waktunya untuk masuk Islam, wahai Ibnul Khattab? Nggak ada satu sahabat pun yang pernah dipegang kerahnya sama Rasulullah, kemudian diendur-endur, digoyang-goyang, sekencang Umar bin Khattab. Pertama, karena Rasulullah yakin ini jawaban dari doanya. Yang kedua, karena Umar bin Khattab itu punya, kalau kata orang psikologi, key of personality-nya, ya, kunci kepribadiannya itu senang dengan sesuatu yang kuat-kuat. Kalau Rasulullah memperlakukan Umar bin Khattab tidak sefrekuensi, nggak akan masuk. Kuncinya nggak dapat. Tapi karena Umar bin Khattab itu, makanya kenapa dijuluki Al-Faruq, ya karena Rasulullah Umar bin Khattab ini orang yang kuat, maka kunci kepribadiannya juga dengan kekuatan. Bukankah sudah datang waktunya masuk Islam, wahai Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Begitu komprehensif kalau kita mempelajari sirah nabawiyah ya dalam doa, tapi juga ilmu psikologinya di sana masuk gitu. Ilmu psikologinya masuk dan macam-macam cara Rasulullah memperlakukan para sahabat selalu masuk dengan frekuensi yang diajak dialog. Dan nah ini tadi kita menceritakan kenapa Rasulullah dengan ototnya itu menggoyang-goyangkan Umar. Kalau Umar bin Khattab tinggi besar, tapi Rasulullah itu jauh lebih kuat dari Umar bin Khattab, bisa menggoyang-goyang Umar. Ada kisah antara Umar, Bilal, Ummu Abdillah dan Fatimah. Fatimah kisah yang tadi adiknya Umar bin Khattab. Jadi kalau tadi kita melihat Umar bin Khattab masuk Islam dari perspektif interaksinya dengan Al-Quran, kita ingin mencoba melihat sebab Umar bin Khattab masuk Islam dari kejiwaan, dari sisi psikologinya mungkin. Pertama, Umar dengan Fatimah. Kok bisa adiknya yang perempuan, tapi bisa tetap tegar, kuat, meskipun ditampar? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Fatimah adiknya? Bahasa logika yang dipakai oleh Umar, mantiknya adalah mantik kekuatan. Setiap yang kuat, itu pasti bisa kena ke Umar. Ada lagi cerita Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini budaknya Umar bin Khattab. Disiksa karena Ummu Abdillah masuk Islam. Disiksa, jabrat, disiksa. Sampai Umar bin Khattab kecapean. Kata Ummu Abdillah ke Umar bin Khattab, tidakkah engkau perhatikan dirimu yang kelelahan menyiksaku, sementara aku yang disiksa tetap tegar? Umar bin Khattab kaget. Kekuatan apa yang dimiliki oleh wanita seperti budaknya, Ummu Abdillah, yang nyiksa, yang capek, yang disiksa malah kuat. Termasuk saat Umar bin Khattab juga mendengarkan kisahnya Bilal bin Rabah. Ditimpa batu, tapi kemudian dengan kalimat ahadun ahad. Ini orang-orang yang di pandangan Umar lemah, budak, adiknya perempuan, tapi mereka punya kekuatan. Jadi, dan Rasulullah menggabungkan itu semua. Kunci kepribadiannya adalah kekuatan dan doanya. Kemudian kemarin Umar bin Khattab sudah berinteraksi dengan Al-Quran saat Rasulullah membaca Al-Quran. Ada kisah antara Umar dengan Jamil bin Muammir al-Jumahi. Jamil bin Muammir al-Jumahi. Umar bin Khattab
bukan tipe yang senang sembunyi lah, pengennya terbuka terang-terangan dan seterusnya. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab kemudian cari tahu di Mekah ini siapa sih orang yang paling nggak bisa jaga mulut. Kata para sahabat tuh namanya Jamil bin Mu'amir al-Jumahi. Mulutnya bocor lah, nggak bisa pegang rahasia. Dipanggil Jamil, Jamil sini. Saya punya rahasia, tapi kamu jangan bilang-bilang orang ya. Umar bin Khattab sedang manas-manasin supaya Jamil ngomong. Kata Jamil, rahasia apa? Rahasia apa? Kata Umar bin Khattab, ingat ya, jangan bocorin ke orang lain. Iya, rahasia aman, rahasia aman. Umar tahu kalau Jamil nggak bisa pegang rahasia. Kata Umar, Umar sudah jadi pengikutnya Muhammad. Jamil kemudian pergi. Setelah pergi kemudian bikin pengumuman. Soba'a Umar, Soba'a Umar, Umar sudah murtad, Umar sudah keluar dari agama nenek moyang. Umar bin Khattab sengaja supaya semua orang tahu. Nih, Umar bin Khattab sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Al-Faruq. Al-Faruq. Sampai ya diceritakan Umar bin Khattab ini nggak enak hati. Saat melihat para sahabat banyak yang disiksa, dipukuli, sampai mati dan seterusnya, kok nggak ada yang berani ya ke Umar? Sengaja Umar bin Khattab dalam tanda petik ini ya, cari-cari masalah supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Datang ke rumah Abu Jahal, digedor rumahnya. Dibuka sama Abu Jahal, uaknya sendiri, kata Umar, sudah dengar kabar yang sedang viral sekarang? Nggak bahasa sekarang mungkin ya. Ada apa? Umar sudah masuk Islam. Abu Jahal melihat Umar bin Khattab tutup pintu, nggak mau ribut. Kok nggak ribut? Biasanya Abu Jahal bikin perusahaan. Datang ke rumahnya Abu Sufyan, gedor. Dibuka sama Abu Sufyan. Sudah dengar berita hari ini? Ada berita apa hari ini? Ada berita yang buruk. Berita apa itu? Umar bin Khattab masuk Islam. Umar tutup pintunya. Nggak ada yang berani. Tapi Umar bin Khattab merasa, saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Dalam tanda petik ya. Kalau sekarang mungkin ingin solider lah Umar bin Khattab. Tapi kok nggak ada yang berani? Sehingga ya datang ke Madinah, ke komunitas orang-orang musyrik, sampai akhirnya ya sampai ke puncaknya juga orang-orang kumpul, 10 orang kumpul, mereka ngepung Umar bin Khattab, berantem dengan Umar bin Khattab. Dari pagi sampai zuhur, sampai siang. Ya, gelut. Gitu. Jangan lupa Umar bin Khattab itu pegulat. Ya, tadi kita ceritakan. Fisiknya tinggi besar, pegulat, dikepung 10 orang. Siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Tapi setelah gulat itu, Umar bin Khattab kemudian bilang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku rasa apa yang dirasakan oleh saudara-saudaraku. Hadirin rahimakumullah, rasanya kita nggak segitunya banget gitu ya ke Umar bin Khattab. Justru kalau orang seperti itu, Alhamdulillah saya mau selawat, Alhamdulillah saya selawat. Nggak akan sengaja, kok saya nggak digituin sama orang, nggak akan segitunya juga. Tapi itulah sosok Umar bin Khattab gitu. Ya dalam tanda petik gitu, senang cari masalah. Dan kalau sudah masuk Islam, saya pengen dong merasain masalah yang dirasakan oleh umat Islam yang lain. Itu Jamil bin Mu'amir al-Jumahi. Umar bin Khattab ingin mempromokan keislamannya lewat mulut orang yang yang bocor lah. Karena ya seperti judul yang kita sampaikan, Umar itu nggak bisa setengah-setengah, pengennya totalitas. Kafir ya kafir sekalian, musyrik ya musyrik sekalian, Islam ya Islam sekalian. Batu memang gitu, tapi batunya teh bagus daripada munafik misalnya setengah-setengah. Iman sekalian, hitam sekalian, putih sekalian. Dan yang menarik, Masya Allah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dipanggil oleh semua keluarganya tadi. Nah, istrinya, anak-anaknya, yang tadi kita tampilkan, ya. Keluarganya itu dikumpulkan. Kemudian, kata Umar bin Khattab, pengumuman, hari ini Umar bin Khattab sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya tidak ingin di keluarga ini, kalau pengen masih diaku sebagai keluarganya Umar, kecuali ikut jejaknya Umar, masuk Islam.
anaknya yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab bisik-bisik, Pak, saya sudah masuk Islam setahun yang lalu. Umar bin Khattab manggil, tuh balik mana mau budak teh, gitu, kalau bahasa kita sekarang gitu. Kamu nggak ngajak-ngajak bapak kamu rela kalau bapak kamu masuk neraka. Jadi setiap Umar bin Khattab ketemu Abdullah selalu ingat itu, ngajak-ngajak ke bapak deh. Anaknya sudah masuk Islam duluan daripada ayah. Hadirin rahimakumullah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai 9:30 saja ya, insya Allah. Keseimbangan. Keseimbangan. Hadirin rahimakumullah. Kadang orang yang kuat itu susah untuk taat. Kenapa? Saya kuat kok, saya bisa kok, susah untuk taat. Dan sebaliknya, orang yang terlalu gampang taat itu lemah. Agak susah. Ini sangat istimewa, sangat spesial kalau seandainya ia kuat, ia taat. Itu hebat, kuat dan taat. Menjaga keseimbangan antara kekuatan dengan ketaatan itu sangat luar biasa. Orang kuat cenderung susah taat, ya. Orang yang gampang taat biasanya memang nggak punya bargaining position, nggak punya kekuatan. Tapi Umar bin Khattab bisa seimbang. Dia kuat, dia taat. Kisahnya di kisah yang sangat masyhur. Kisahnya kisah perjanjian Hudaybiyah. Kisah tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini memang kisahnya panjang. Intinya para sahabat itu sudah 6 tahun mereka nggak pulang kampung. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak di Madinah mereka nggak pulang kampung 6 tahun. Jadi kalau Bang Toib 3 tahun nggak pulang-pulang, ini sudah 6 tahun nggak pulang-pulang ke kampung halaman. Nah, di tahun ke-6 Rasulullah mengajak para sahabat umroh. Wah, senang para sahabat, umroh pulang kampung, umroh pulang kampung, umroh pulang kampung. Jalanlah para sahabat dari Madinah ke Mekah. Ya, jaraknya sebutlah 450 km Madinah ke Mekah. Sampai di kampung namanya Hudaybiyah. Dari Hudaybiyah ke Mekah itu kurang lebih sekitar 10 kilo lagi. Mungkin kalau sekarang gini, dari Jakarta sudah take off, landing di Jeddah, tinggal Jeddah Mekah. Nah, Hudaybiyah Mekah itu 10 kilo lagi. Di Hudaybiyah, Rasulullah dicegat. Rasulullah ditahan. Dan saat ditahan oleh orang-orang musyrik, alasannya kata orang musyrik, wahai Muhammad, kami nggak bisa mempersilahkan Anda masuk. Kenapa? Image-nya di mata orang-orang Arab secara umum, kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bisa masuk ke Mekah, sementara orang Mekah rombongan mereka nggak bisa masuk ke Madinah, itu artinya orang Madinah menang. Orang Madinah menang karena orang Madinah bisa masuk ke Mekah, tapi orang Mekah mereka nggak bisa menguasai Madinah. Tapi sisi lainnya, kalau orang Mekah mereka melarang Rasulullah masuk ke Mekah, kata orang musyrik ini, kalau orang Mekah ya menghadang Rasulullah dan para sahabatnya untuk umroh, itu juga jadi jadi berita negatif. Kok bisa-bisanya orang Mekah menghalang-halangi orang untuk ibadah? Gitu. Dipersilahkan masuk, mereka rugi. Dilarang masuk, mereka juga rugi. Dipersilahkan masuk, image-nya orang Mekah itu kalah, ya, sebagai orang yang kalah. Dilarang masuk, image-nya orang Mekah juga salah, antara kalah dengan salah. Akhirnya terjadi perundingan, terjadi perjanjian di Hudaybiyah.
Singkat cerita, ya, isi perjanjian Hudaybiyah itu akhirnya disepakati oleh Rasulullah. Isinya 3. 1, gencatan senjata selama 10 tahun. 2, orang Islam, Rasulullah dan para sahabat pulang ke Madinah. Enggak boleh umroh, pulang ke Madinah. Yang ketiga, boleh umroh tahun depan, tapi cuma 3 hari di Mekahnya. Visanya cuma 3 hari dikasihnya. Akhirnya Rasulullah, bahasa sekarang mungkin tanda tangan, materai kena prebu, sepakat, deal. Umar bin Khattab nggak bisa, nggak tahan. Kita sudah jalan jauh, ini sudah 440 km sampai ke sini. Masa kita pulang lagi? Ya Rasulullah, muncul lagi kalimatnya. Bukankah kita ini di atas kebenaran? Kata Rasulullah, benar. Bukankah mereka di atas kebatilan? Kata Rasulullah, benar. Terus kenapa kita merendahkan agama kita? Mereka nyuruh kita pulang, kita pulang. Mereka nyuruh kita balik, kita balik. Kita diusir begitu saja, kita ikut. Ya Rasulullah, ini kehinaan untuk agama kita. Kata Rasulullah, Umar, saya adalah Rasulullah. Siap. Kata Umar bin Khattab. Kritis, protes. Tapi kalau sudah diputuskan, siap. Umar bin Khattab kemudian datang ke Abu Bakar. Jadi, kalau nggak bisa kalau tidak bisa mempengaruhi orang pertama, pengaruhilah ring pertamanya. Umar bin Khattab nggak bisa mempengaruhi Rasulullah karena sudah keputusan, datang ke Abu Bakar. Kata Umar ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gimana menurutmu keputusan ini? Kurang lebih begitulah. Kata Abu Bakar, ini keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah nggak akan menyia-nyiakan. Siap. Hadirin rahimakumullah, kuat dan taat. Umar kuat, tapi juga bisa taat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melakukan kudeta, tidak memprovokasi sahabat yang lain, tidak mengajak membelot, misalkan karena punya kekuatan, karena punya power, sudahlah kita bikin barisan sendiri dan seterusnya. Nggak. Kuat, tapi juga taat. Umar juga ini sudah jelas, tapi di sisi lain kelembutan. Nah, bagaimana kisah detailnya? Berhubung waktu juga yang membatasi, saya kira kita akan lanjutkan mungkin ya, kalau ada umur, kalau ada rezeki, kesempatan berikutnya, mungkin kita akan teruskan kisah Umar bin Khattab ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua tentang sosok yang dijamin masuk surga dengan lebih dari kita. Saya kira ini saja mungkin bisa disampaikan Pak Adri. Saya kembalikan lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz atas paparannya mengenai sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dibahas pada malam hari ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khulafaur Rasyidin yang kedua ya di para sahabat. Alhamdulillah Ustaz, sepertinya ada pertanyaan yang mulai masuk, tapi waktunya Ustaz. Nah. Pertemuan berikutnya mungkin. Ya nanti ini saya catat pertanyaannya, nanti bisa dijawab pada pertemuan berikutnya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz sudah kami jadwalkan setiap minggu kedua ya Ustaz ya, di setiap bulannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah akan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Dan malam hari ini mohon maaf kami menyampaikan kepada jamaah tidak ada pertanyaan yang pada malam ini mengingat waktu ya. Baik Ustaz, sebelum malam ini kajian ditutup, dimohon mungkin perkenannya untuk mendoakan singkat Ustaz. Baik. Seperti biasa sebelum kita akhiri, kita istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan, doa kita dikabulkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka Amin. wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau mencintai kami, agar kami bisa membalas cintamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami bisa mencintai amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas paparan permohonan doa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan Allah dengar dan ijabah doa kita semua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz jazakallahu khairan atas materi dan kontribusinya pada malam hari ini bergabung bersama kami di kajian online Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang setia, jamaah Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, juga seluruh keluarga besar FK Unpad dan juga keluarga besar Ikatan Kedokteran alumni ya FK Unpad, dan juga seluruh teman-teman di fakultas yang lain di Universitas Padjadjaran. Saya lihat ada juga yang bergabung. Kami mengucapkan terima kasih. Juga terima kasih pada para pimpinan juga tim IT yang senantiasa terus mengawal kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Semoga untuk semuanya menjadi ladang amal yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat kita amalkan sehari-hari, terutama inspirasi yang kita dapat melalui tokoh Umar bin Khattab, semoga kita bisa tiru, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita bertemu lagi dalam kegiatan kajian online pada minggu yang akan datang. Insya Allah pada minggu yang akan datang adalah kajian tahsin ya, kajian tahsin bersama Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz. Kita berdoa kepada Allah semoga memudahkan setiap kegiatan yang kita laksanakan. Allah memudahkan, Allah berikan pemahaman hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Hatur nuhun Prof. Dan Sami-sami Mohon sadayana Arangga, Dr. Satrio, Nuhun Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat, masya Allah, luar biasa. Mangga izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Mangga di end host. Atur nuhun sadayana Pak Adi nuhun, Bapak Panji sadayana. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.